Salam analis anggaran Indonesia. Jumpa lagi dalam Disangga, diskusi analis anggaran Indonesia. Kali ini bersama saya, Adi Setion Nugroho, Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Analis Anggaran Indonesia. Kali ini bersama kita, Bapak Sudes Nazarudin, Analis Anggaran Madya di Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang regulasi-regulasi di bidang penganggaran, khususnya PP nomor 90 tahun 2010. Agar kita lebih enak ngobrolnya ini, kita perlu kenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini. Silakan Pak Sudes memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Adi. Perkenalkan, hadirin, nama saya Sudes Nazarudin. Seperti yang disampaikan Mas Adi tadi, saya analis anggaran ahli muda di Direktorat Sistem Penganggaran. Kemudian di asosiasi sendiri saya dipercaya Mas Indra sebagai wakil ketua gitu ya. Saya pikir itu ya, mungkin masa kerja saya sudah 20 tahun di anggaran, sudah cukup lama Mas Adi gitu. Luar biasa nih, banyak ilmu yang bisa kita timba nih seharusnya dari Pak Sudes nih hari ini. Baik Pak Sudes, ngomongin regulasi nih, regulasi di bidang penganggaran sendiri itu kalau kita bisa bilang tonggak reformasi penganggaran itu ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, setelah itu kan kita meninggalkan hukum-hukum kolonial yang sebelumnya kita adopsi ya melalui ICW. Nah, dengan reformasi penganggaran tersebut, regulasi-regulasi ini kan mencoba membangun anggaran ini agar lebih baik, lebih efektif dan efisien, serta lebih mempunyai efek yang dapat dirasakan masyarakat. Nah, kemudian undang-undang tersebut kan diturunkan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan, diantaranya PP 21, kemudian yang dirubah dengan PP 90 tahun 2010. Nah, sejak tahun 2010 ini kan ini sudah 11 tahun ya Pak Sudes ya, kita menggunakan regulasi tersebut, dan selama 10 tahun ini banyak sekali perkembangan ini di bidang, diantaranya ada terbitnya PP 17 tentang sinkronisasi antara penganggaran dan perencanaan, kemudian ada di 2 tahun terakhir ini yang sedang rame-rame ini terkait dengan redesign sistem penganggaran. Nah, bagaimana Pak Sudes memandang perkembangan ini yang tentunya harus kita akomodir dalam sebuah regulasi, Pak Sudes? Baik, Mas Adi. Pertama mungkin ya Mas Adi, kalau saya memandang nih gitu ya. Kita memandang dengan persepsi yang sama dulu nih ya, gitu ya, terkait dengan PP 90 gitu. PP 90 itu apa sih gitu? Disebutkan di situ bahwa dari judulnya gitu. PP tentang petunjuk penyusunan RKKL. PP penyusunan RKKL kan seperti itu gitu. Artinya kalau kita ngomong penyusunan RKKL kan bicara sistem. Betul. Sebenarnya di situ sebenarnya sekumpulan sistem. Nah, saya menarik kemudian kepada teori tentang sistem gitu, bahwa yang namanya sistem itu kan punya life cycle gitu ya. Kalau kita ingin gitu, yang namanya sebuah sistem itu tetap bisa mempunyai daya guna gitu kan, seperti itu, untuk menghasilkan sistem itu. Tujuan itu untuk menghasilkan apa nih gitu. Kalau kemudian anggaran yang diatur di dalam PP 90 atau RKKL yang diatur dalam PP 90 itu tujuannya adalah gimana caranya anggaran itu bisa seoptimal mungkin bisa menghasilkan atau mencapai tujuan-tujuan bernegara sebagai sebuah sistem. Bagaimana kemudian cara kita memaintain gitu ya. PP 90 sebagai sebuah sistem tetap bisa memenuhi kebutuhan tadi gitu ya. PP 90 harus bisa menjawab agar anggaran bisa dalam fungsi optimalnya gitu untuk memberikan dampak ke pembangunan nasional. Kan seperti itu gitu. Nah, perjalanannya kan panjang. Tadi Mas Adi menyebut tentang milestone ya, maksudnya kelahiran reformasi penganggaran di tahun 2003 ya. Betul. Gitu kan. Sampai kemudian ada PP 21, ada PP 90 gitu kan. Kemudian kalau kita ngomong nih ke belakang, tadi Mas Adi menyebut ICW gitu ya, produk kolonial Belanda. Itu lebih panjang lagi. Memang ada beberapa milestone yang kalau boleh saya ceritain gitu ya, terkait dengan reformasi penganggaran. Di mana sebenarnya semuanya kan merupakan rangkaian panjang ya untuk continuous improvement gitu ya. Selalu kita perbaiki untuk menjadi kesempurnaan gitu. Kalau dikatakan tadi produk kolonial ICW, apakah benar-benar produk kolonial gitu?
ICW itu kan sebenarnya undang-undang yang sifatnya itu sangat makro banget gitu. Betul. Operasionalnya itu kan sebenarnya dulu ada istilahnya itu Kepres. Iya. Kalau masih ingat itu Kepres. Kepresnya itu isinya tidak jauh beda dengan PP 90 sebenarnya gitu. Di situ bicara tentang program, bicara tentang proyek, program lintas dan sebagainya, itu sama sebenarnya gitu. Jadi meskipun undang-undangnya Pak ICW-nya bilang begitu, tapi peraturan pelaksanaannya sudah bunyi seperti itu. Kemudian tapi kan ada bagian-bagian di mana kemudian dalam prosesnya gitu, di mana kita mengatakan oh tidak efektif nih gitu, rutin proyek kayak gitu, duplikasi dan sebagainya gitu. Kemudian ada beberapa ketentuan yang memang kalau tidak berbasis undang-undang jika tidak mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat, maka kemudian Undang-Undang 17 tahun 2003 itu menjadi tonggak awal gitu kan. Iya. Yang kemudian kalau kita ngomong titiknya gitu, ada 3 tadi gitu ya. Pijakannya kalau kita ngomong reformasi penganggaran gitu kan, ya KPJM, kemudian Unified Budget, sama penganggaran berbasis kinerja kan gitu. Konsepnya kan seperti itu. Itu kemudian mencoba dideliver kan ke peraturan pelaksanaan. Sisi praktisnya kan ke dalam PP 21, PP 21 gitu. Dalam perjalanannya PP 21 ini kan kemudian dinyata dulu kan PP 21 sangat sempit kan. Hanya mengatur tentang penyusunan RKKL. Kemudian muncul pertanyaan nih gitu, bahwa ternyata pada waktu kita ngomong RKKL, kan outputnya kan sebenarnya penyusunan APBN. Ada ruang-ruang kosong sementara karena RKKL kan produk antara sebenarnya, sampai kemudian kita menghasilkan APBN gitu. Betul, produk akhir kita. Pada akhirnya kemudian kita harus ngomong nih gitu. Tidak meskipun amanatnya undang-undangnya mengatakan RKKL, tapi karena ada kebutuhan gitu. Oh iya ternyata perlu ya kita ngatur step-step itu gitu. Kemudian kayak terkait dengan RDP Bun gitu yang dulunya juga karena bukan dianggap RKKL, tapi sebenarnya kan isinya itu kan intinya kan sama sebenarnya gitu. Betul, Pak. Proses perencanaannya itu kan harusnya kan sama gitu. Kan menjadi oh iya berarti PP 21 harus diperbaiki nih gitu. Kemudian muncullah PP 90. Di antara jedanya itu kan juga kemudian banyak hal yang muncul sebenarnya. Walaupun tidak dimuat dalam konteks PP-nya. Mas Ade mungkin mengenal istilah adik. Iya. Gitu kan. Adik. Mengenal istilah restrukturisasi penganggaran. Restrukturisasi program, maaf. Ya. Restrukturisasi program itu. Itu milestone sebenarnya di dalam tadi gitu perbaikan sistem penganggaran kita gitu, meskipun kemudian tidak ditempuh lewat jalur regulasi itu kan ada level peraturan teknis, tapi itu milestone juga gitu. Maka kemudian dalam perkembangannya kemudian wajar gitu. Kemudian PP 90 gitu yang sekarang dirasa sudah berusia berapa berarti ya? 11 tahun. 11 tahun dirasa kemudian ada beberapa hal yang perlu diperbaiki mungkin gitu. Kalau saya kebetulan dulu historisnya pernah ikut di tim yang nangani itu, awalnya idenya mungkin 2 sebenarnya. 1 gitu. Karena ternyata ada kelahiran PP 17. Iya. Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran. Kan itu. PP itu ternyata mereduksi beberapa substansi di PP 90. Oh iya. Betul, ada beberapa pasal yang Kan hilang. ada beberapa pasal yang hilang kan, yang dicabut gitu. Artinya beberapa pasal gantung gitu. Ada satu pasal ada 4 ayat, ayat satunya dicabut. Ini sebenarnya fatal dulu pada waktu kemudian proses ini gitu. Tapi itu proses dulu ya, proses yang sudah berlalu gitu kan. Pada akhirnya kemudian kita harus berpikir gimana nih kalau pasal ini dicabut kan sebenarnya gantung nih gitu. Maka mau tidak mau kita harus memperbaiki itu. Ya. Dan karena kita tidak mungkin merevisi PP 17 karena itu juga PP jembatan ya dengan teman-teman di Bappenas, yang artinya kalau kita mau menyesuaikan juga harus ngomong dengan di sana. Akhirnya kita memilih jalan untuk memperbaiki PP 90. Nah, pada waktu kemudian ide itu bergulir gitu, ada pemikiran lain kan gitu. Karena ternyata banyak kebutuhan sisi praktis kan gitu. Betul. Gitu kan. PP 90 banyak beberapa aspek di PP 90 yang dirasakan mungkin ini kelihatannya perlu diperbaiki nih gitu. Gitu ya, gitu. Itu Mas Adi. Iya. Kalau kita ngomong background-nya gitu. Background-nya, urgensinya ya Pak ya. Nah, kemudian dari sisi substansinya kira-kira perbaikan apa saja sih yang diharapkan dari PP itu sendiri Pak, dari regulasi itu sendiri, karena terus terang dengan perkembangan yang baru sekarang itu kan ada beberapa hal yang memang harus diwadahi atau memang ternyata di praktek-praktek yang sudah terjadi sebelumnya itu memang ada hal-hal yang harus terus disempurnakan. Ya. Itu
itu tentunya kan harus diwadahi dalam sebuah regulasi. Ini kira-kira apa saja Pak? Saya ambil contoh nih Mas Adi. Ya. Coba kita bayangkan ya, apa namanya Bapak Ibu sekalian gitu. Coba kita bayangkan gitu loh. Dulu gitu ya, atau bahkan sekarang, tapi sekarang sepertinya praktisnya sudah bergeser ya. Pada waktu kita memahami siklus penganggaran gitu, dari bulan Januari sampai dengan Desember gitu, apa yang kita lakukan? Gitu? Fokusnya di mana? Penelaahan gitu. Seolah-olah semua akan selesai di situ itu. Iya kan itu? Ya. Iya nggak? Pokoknya seolah-olah semua akan selesai di penelaahan. Waktunya Padahal mungkin nggak gitu. Dengan waktu yang sekali sekian ya. singkat itu kemudian, contoh ini salah satu contoh, mungkin nggak kita menyelesaikan menelaah anggaran sebuah kementerian lembaga dengan angkanya sekian triliun, sekian ratus satker barangkali gitu mungkin, gitu. Sekian eselon 1 gitu, sekian ratus mungkin eselon 2 gitu, mungkin nggak gitu. Apalagi kalau kemudian ada teman-teman yang nangani beberapa kementerian lembaga, mungkin nggak gitu. Banyak kita melihatnya tidak realistis kan seperti itu. Itu kemudian kayaknya perlu deh kita memperbaiki cara kerja kita gitu. Makanya kemudian ide tentang shifting ya, mungkin kita mengenal ide tentang shifting gitu. Di mana proses penganggaran itu harusnya dimulai dari Januari gitu. Sebenarnya ini inline dulu kalau kita pada Dirjen Pak Asko yang lama gitu ya. Bu kita itu mulai dari awal. Makanya ide itu mungkin sepanjang tahun ya, istilah betul. beliau ya. Ide kemudian kita tarik kan. Apalagi PP17 juga memberi pijakan kan. Kita memulai kerja itu dari evaluasi anggaran tahun. Iya, kinerja anggaran tahun sebelumnya. Dan dimulai Januari. ya. Kita melakukan evaluasi, kemudian menyusun tema, basisnya adalah itu gitu. Kan kayak gitu. Betul. Kita mulai dari situ. Harusnya kan sudah mulai nih gitu. Nah, kemudian titik mana yang krusial? Review baseline misalnya gitu kan. Itu kan tonggak yang sangat penting. Yang bersamaan titiknya dengan review baseline itu adalah usulan new inisiatif kan gitu. Betul. Dua pilar itu Baru, ya. harus kita perbaiki gitu. Coba sekarang kita jujur loh mengatakan itu. Apa yang terjadi dengan proses-proses itu yang dilakukan selama ini gitu kan. Ya. Nah, kelihatannya kita harus mengakui ada sesuatu yang kurang kuat di situ gitu. Secara konsep dan secara regulasi memberi pijakan bahwa proses itu harusnya diperkuat gitu. Sehingga kemudian penelaahan tidak lagi menjadi satu-satunya alat kita untuk membenahi anggaran KL gitu kan. Tapi dari mulai yang sempit penelaahan. Ya gitu kan. Ya. Dari mulai shifting tadi gitu, review evaluasi, kemudian review ininya gitu, yang menuju ke pagu indikatif gitu. Proses-proses itu yang kita ingin perbaiki. Proses-proses di depan itu yang kita ingin perbaiki sehingga benar-benar teman-teman itu yang akan melakukan itu akan menjadi lebih baik anggarannya gitu. Itu satu gitu ya. Yang pertama. Kemudian ini ada lagi misalnya kayak gitu. Ini nggak apa-apa ya saya meskipun ini opini saya awalnya, tapi kemudian kayaknya diakomodasi oleh teman-teman yang nyusun gitu. Kalau kita ngomong anggaran yang baik gitu, seolah-olah itu adalah dalam tanda kutip sangat ditentukan oleh sistem yang baik. Betul. Seolah-olah kan seperti itu. Seolah-olah begitu kita menciptakan sistem yang baik, seolah-olah maka anggaran akan menjadi baik. Gitu. Ya. Mas Adi bisa garansi itu nggak? Belum tentu. Kan belum tentu gitu. Kalau kita mengatakan ada man behind the gun yang menentukan itu, nah itulah menurut saya yang harus diperhatikan kan gitu. Iya. Gitu kan. Seringkali kita ngomong sistem-sistem diperbaiki gitu, tapi seolah-olah kita lepas tangan pada waktu implementasi gitu. Iya. Ya kan, kita tidak mau tahu, hanya cukup dengan sosialisasi, kemudian berharap teman-teman itu kan ngerti semuanya gitu. Pelakunya ya. Pelakunya gitu kan, itu yang ingin kita perbaiki kan. Ya. Makanya kemudian kita beride nih gitu. Gimana kalau ceritanya teman-teman yang ada yang nangani penyusunan RKKL itu, teman-teman pelaku perencanaan anggaran yang ada di KL itu, kita jaga kualifikasi kompetensinya. Kompetensinya ya Pak ya. Sehingga akan ada frekuensi yang sama tadi antara kita dan di sana, sehingga benar-benar nih mereka gitu kita bisa andalkan untuk ngedrive sistem yang tadi yang kita sudah bangun, katakanlah yang sudah bagus itu. Betul. Biar bisa jalan gitu. Karena kalau enggak itu gitu. Iya, kalau berkaca pada bidang lain juga seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau di rekan kita sendiri di perbendaraan mereka juga ada kualifikasi kompetensi dengan jabatan-jabatan tertentu di perbendaraan Pak. Itu mungkin ya yang menjadi salah satu benchmark kita ya Pak ya. Seperti itu. Kemudian selain tadi Pak sudah sebutkan dari segi proses, kemudian dari segi sumber daya. Kira-kira apa lagi Pak ini Pak? Kan tadi pasti ingat kalau kita ngomong pilar penganggaran berarti tadi ada tiga Pak ya. Gitu kan. Yang dua tadi untuk ditempuh dengan kita shifting tadi sebenarnya tujuan yang lainnya adalah memperbaiki itu. Misalnya
PBK kita perbaiki, PBK gitu. dan Kemudian Unified Budget integrasi. kita perbaiki, Betul. kita lewat yang membangun tadi shifting tadi gitu, Iya. proses itu tadi gitu. Iya. Satu bagian lagi yang kita ingin kita perkuat adalah KPJM gitu, Jangka menengah ya. Jadi jangka menengah gitu. Jadi Gitu ya. APBN itu harus sifatnya itu tidak hanya tahunan, tapi harus rencananya itu harus dalam jangka waktu tertentu Iya. ya Pak ya. Betul. Nah, satu hal by regulasi gitu. Apa namanya KPJM kan amanat Undang-Undang 17 itu sebenarnya gitu. Ya, amanat Undang-Undang 17 kan itu bunyi terang gitu. Ada ini bahwa dalam rangka menyusun anggaran tahunan kita harus berpedoman pada KPJM. Betul sekali. Nah, terus sekarang kita tanya gitu. Pada waktu kita mengatakan seperti itu, pada waktu teman-teman KL menyusun atau kita menyusun gitu, harus berdoman pada KPJM. KPJM yang mana sekarang? Betul. Iya kan? Itu KPJM mana yang kita susun? perlu kita yang kita pedoman, perhatian. kita jadikan pegangan. Pada waktu Ya. katakanlah bagi mitra kita nih, KL menyusun renstrakannya 5 tahunan juga. betul. Bappenas menyusun RPJM yang 5 tahunan juga. Melihat mana gitu maksudnya sebagai imbangan itu kan gitu kan belum gitu. Ya. Mungkin menarik untuk kita diskusikan nih gitu ya. Sementara ini KPJM kalau kita lihat bunyi di PP 90 ini Mas Adi gitu. Ya. KPJM itu dimaknai sebagai angka perakhiran 3 tahun. Ya. Gitu ya. Perkiraan maju ya. Nah, dan posisi ini menurut saya, nah coba deh kita sama-sama selami nih. Baik. Angka perakiraan itu gitu, KPJM kah atau forward estimate gitu Ya. sebenarnya gitu. Pada waktu nyusun ini gitu. Karena menurut pandangan saya pribadi, ini ceritanya pandangan saya pribadi nih Mas tadi. Begitu kita ngomong kerangka pendanaan, berarti kita ngomong kerangka nih. Betul. Kita nyusun kerangkanya. Kita mau menyusun kerangka bangunan, berarti kita nyusun ini pondasi-pondasinya gitu kan yang di bawah, kemudian pilar-pilar tiangnya, kemudian kusen-kusennya gitu. Kemudian kalau di atap itu ada rangka-rangkanya, kan kayak gitu gitu. Kita ngomongnya kan kayak gitu gitu. Betul. Nah, apakah angka perakhiran mencerminkan kayak gitu? Saya pribadi sekali lagi berpandangan kelihatannya forward estimate itu belum mencerminkan itu. Kelihatannya gitu. Baik Pak Sudes. Iya kan gitu. Nah, forward estimate itu kelihatannya masih ya itu tadi dengan variabel akres dan sebagainya. Ya. Nyambung nggak dengan tadi Renstra? Nyambung nggak dengan RPJM? Nah, ini Ya. mungkin PR gitu. Baik. Mungkin sih kalau saya berpikiran yang namanya KPJM itu ya nyambung tadi ngeling gitu dengan Renstra dengan RPJM gitu. Dan seperti itu ya. Jadi secara garis besar ada 3 tadi Pak yang disampaikan. Meskipun saya yakin masih banyak sekali Ya. yang Kalau ngomong bisa detailnya kita banyak bahas ya, ngomong detailnya detail banyak tentang sebenarnya. ininya. Tapi sayang sekali waktu juga yang harus mengakhiri obrolan kita yang asik kali ini Pak ya. Mungkin lain kali nanti kita akan bisa bahas lebih detail nih masing-masing itu kalau kita tuangkan dalam sebuah regulasi Pak. Jadi memang dari urgensinya ini sebenarnya sangat urgent nih. Sebentar Mas Adi, saya tambahin dikit ya. Oh iya, Tadi sebenarnya ada ide yang baru, tadi nyebut RSPP ya. Ini momen juga sih sebenarnya gitu. Betul. Begitu kita revisi akhirnya gitu. RSPP konsep yang bergulir belakangan 2 tahun ini yang tahun 2021 itu TA Anggaran 2021 mulai diimplementasikan. Kita ingin perkuat gitu, by regulasi di PP 90. Betul. Jadi juga menampung Iya kan gitu ya. perkembangan Iya, bisa usulan baru gitu. ya. Jadi mungkin di situ bisa memuat muatan-muatan yang bisa memberikan pijakan terkait RSPP itu sendiri gitu. Oke. Relevan banget itu. Baik. Baik Pak Sudes, terima kasih sekali obrolan yang sangat menarik dan tentu saja banyak ilmu yang kita bisa galin dari Pak Sudes nih yang sudah berpengalaman cukup lama nih di anggaran. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya dalam acara Disangga kali ini. Mungkin lain kali kita bisa gali nih lebih dalam nih terkait dengan regulasi ini ke Pak Sudes nih. Jadi sampai jumpa dalam episode selanjutnya di Disangga. Salam analis anggaran Indonesia.